Ya, balik lagi anak-anak dengan saya. Kita akan lanjutkan pembahasan bang soalnya ya. Oke, untuk bagian berikutnya adalah operasi bentuk akar. Nah, ingat, untuk bentuk akar kita hanya bisa mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan itu untuk akar sejenis ya. Oke, kalian bisa lihat bagaimana pengoperasiannya di PPT. Untuk perkalian dan juga pembagian ya, ini bisa akar sejenis dan juga senama ya. Sejenis dan juga senama. Oke. Ya, untuk bagaimana operasinya kalian silahkan lihat PPT ya. Oke. Ya, seperti ini contohnya ya, akar 3 ditambah 2 akar 3. Nah, karena pangkat dan basis bilangan pokoknya sama, maka bisa kita jumlahkan. Jadi 2 plus 1 akar 3, hasilnya 3 akar 3. Nah, untuk yang perkalian, dia senama. Maka, walaupun bilangan pokok akarnya berbeda, bisa tetap kita kalikan. 2 kali 18 adalah 2 kali 8 adalah 16. Akar 16 adalah 4. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke soal saja ya. Oke, soal yang pertama. Seperti ini. 2 akar 5 ditambah 5 akar 5. Apakah bisa dikerjakan? Bisa, karena pokoknya karena dia adalah akar sejenis ya. Maka kita lakukan operasinya, tinggal jumlahkan bilangan yang di luarnya saja. 2 tambah 5 kemudian dikali akar 5, jadi 7 akar 5. Mudah ya. Nah, kalau perkalian ya nanti luar kali luar, dalam kali dalam. Luarnya itu 3 kali 1, jadi saya tulis tetap 3 saja. Dalamnya 7, akar 7 kali akar 7 adalah akar 49. Akar 49 adalah 7, jadi hasilnya adalah 3 dikali 7 sama dengan 21. Ya. Lanjut lagi, seperti ini. Akar 6 dikali akar 15, maka kita kalikan dalamnya karena angka luarnya hanya 1 ya. Ini tuh ada 1, ini juga ada 1. Ingat, 1 kali 1 ya 1 lagi, maka kita nggak usah tulis ya. Berarti ini adalah akar 6 kali akar 15 ya. 6 kali 15 adalah 90. Akar 90 kita sederhanakan menjadi 3 akar 10. Dari mana? Ya, 90 itu adalah akar 9 dikali 10. 9 itu bilangan kuadrat, jadi 3 akar 10 ya. Seperti itu. Oke. Nah, biasakan untuk soal-soal operasi seperti ini kamu temukan sampai bilangan paling sederhana ya. Oke. Kalau nanti kamu stop hanya di sini, misalkan ya, hanya stop di 90, ya nanti kena minus poin. Seperti itu ya. Oke. Lanjut. 4 akar 2 dipangkatkan 2 ya. Maka ingat, kalau ada A kali B dipangkatkan M, itu adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Maka 4-nya juga harus dikuadratkan. Kalian itu kadang-kadang suka lupa kalau ada angka di depannya tidak dikuadratkan angka depannya. Nah, itu sangat disayangkan ya. Jadi hasilnya salah, seperti itu ya. Maka harus dikuadratkan kedua bilangannya, sehingga 4 kuadrat adalah 16, akar 2 dikuadratkan adalah 2, jadi hasilnya 32. Oke, seperti itu ya. Ini yang nomor 5 juga gampang karena bilangannya sudah bilangan bentuk akarnya ada, sudah sejenis, maka kita tinggal operasikan luarnya. Karena operasinya pengurangan, berarti 5 min 2 akar 3, jadi 3 akar 3 ya. Seperti itu. Saya rasa mudah untuk yang ini ya. Nah, cuma paling disayangkan saya lupa untuk menuliskan contoh soal yang agak rumit ya. Nanti kalau di ulangan nanti biasanya suka ada soalnya agak rumit. Kalian harus menyederhanakan terlebih dahulu. Contoh misalkan saya bikin nomor 6. Nomor 6 misalnya kayak di soal formatif kemarin ya, ada akar misalkan 72 ya ditambah dengan misalkan 4 akar 2 dikurang misalkan berapa ya,
98 kali ya. 2 akar 98 gitu. Nah, untuk soal seperti ini kamu wajib menyederhanakan terlebih dahulu ya. Jadi akar 72-nya kamu sederhanakan. Ini kan karena operasinya penjumlahan, kalau kamu lihat atau pandang seperti ini ya, maka nilai-nilai ini tuh tidak bisa dijumlahkan karena mereka tidak sejenis. Nah, maka dari itu kamu harus sederhanakan dulu ya. Maka akar 72 itu kamu ubah menjadi ya, ini 36 kali 2 ya kan. Kemudian dikali 4 akar 2, ini biarkan karena sudah sederhana. Kemudian ini 2 dikali 49 kali 2 ya. Maka ini akan kamu peroleh 6 akar 2 plus 4 akar 2 min 2 kali 7 akar 2. Nah, maka nilainya sudah sejenis semua, yaitu akar 2, akar 2, akar 2. Jadi bisa kamu kerjakan. Jadi 6 tambah 4, 2 kali 7 adalah 14 akar 2. Jadi hasilnya adalah 10 min 14 min 4 akar 2. Itu kan bisa dikerjakan pada akhirnya. Jadi untuk soal-soal seperti ini kamu harus sederhanakan terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut ke ke bagian berikutnya ya. Yang bagian berikutnya adalah merasionalkan bentuk akar. Nah, merasionalkan bentuk akar itu ada 3 tipe. Yang pertama, penyebutnya satu suku ya, penyebut satu suku. Penyebut satu suku tuh ya seperti ini ya, bentuk akarnya 1 gitu. Oke. Nah, maka untuk seperti ini ya tinggal dikalikan dengan apa yang ada di sininya ya, akar 2 gitu. Oke, kita langsung saja masuk ke soal ya. 2 akar 5 berarti 2 per akar 5 dikali akar 5 akar 5, maka hasilnya adalah 2 ya. 2 kali akar 5 adalah 2 akar 5. Akar 5 dikali dengan akar 5 jadi hilang akarnya. Seperti itu. Ya, ini soalnya sama sih monotonnya. Jadi saya harap kalian bisa. Hanya saja ketika seperti ini, soal seperti ini ya, 6 akar, kita peroleh hasilnya 6 akar 3 per 3. Nah, maka kamu operasikan 6 dan 3-nya. 6 dibagi 3 adalah 2. Seperti itu. Oke. Nanti berbeda lagi kalau misalkan ada yang 2 suku ya. Kalau 2 suku nanti kadang-kadang ada yang bisa dikerjakan, disederhanakan, ada yang tidak bisa disederhanakan. Seperti itu. Nanti kita coba lihat. Oke, yang ini juga sama ya, soalnya monoton. Seperti itu. Ya, paling tambahan dari saya adalah misalkan ada bentuknya akar 5 ya, ini soal nomor 6 saya tulis sendiri. 2 akar 3 seperti itu. Nah, maka ini pengalinya jangan 2 akar 3, tapi kamu cukup, ini hanya untuk yang satu ya, satu suku, ini tuh satu suku. Oke. Nah, kamu cukup kalikan dengan akarnya saja. Jadi kali akar 3 per akar 3. Jangan dikali dengan 2 akar 3 karena nanti tidak akan sebenarnya boleh saja, cuma nanti prosesnya jadi apa ya sebutnya, kebanyakan langkah kayak gitu ya. Jadi mending langsung kali akar 3. Maka ini akan menjadi akar 3 kali 5 adalah 15 per. Nah, kenapa ini 3 kali 5? Karena dua-duanya di dalam akar ya. Kalian jangan salah. Oke. Kalau misalkan ini tidak ada akarnya ya, ini nggak boleh jadi akar 15. Jadi 3 akar 5 ya. Ini kebetulan karena ada akarnya. Kemudian ini jadi 2 dikali akar 3 dikali akar 3 kan hilang 3-nya. Jadi seperti ini. Maka kamu akan peroleh akar 15 per 6 atau bentuk lainnya adalah 1/6 akar 15. Seperti itu ya. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, merasionalkan bentuk akar dengan 2 suku campur. Nah, campur di sini berarti ada bentuk akar dan ada bukan bentuk akar ya. Nah,
ini kamu harus kalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu artinya adalah kayak gini. Kalau misalkan di sini 2 plus akar 3, maka sekawannya itu adalah 2 min akar 3. Kalau misalkan di sini 2 min akar 3, maka sekawannya 2 plus akar 3. Gitu ya. Oke. Nah, kita coba soal ini juga, soalnya cukup monoton ya, hasilnya nggak terlalu gimana ya. Kamu bisa kerjakan secara mandiri ya. Oke. Ya kita bahas saja, nanti file pembahasannya juga saya akan berikan ke kalian untuk dipelajari ya. Oke, yang nomor 1, 3 per 2 plus akar 5, maka sekawannya itu adalah ini ya, 2 min akar 5. Maka ya kamu kalikan, jadi 3 dikali 2 min akar 5. Nah ingat, kalau kayak gini tuh nanti kamu kali pelangi ya, jangan lupa. Oke. Nah, yang bawahnya pasti bentuknya akan menjadi A kuadrat min B kuadrat ya. Berarti A kuadratnya adalah 2 kuadrat, hasilnya 5. Akar 5 dikuadratkan itu adalah 5. Gitu. 4 kurang 5, ini min 1 ya. Jadi min. Nah, ini hasil kali masuknya 3 kali 2 adalah 6, 3 kali min akar 5 jadi min 3 akar 5 ya. Kemudian min satunya kali masuk ya, maka kita peroleh min 6 plus 3 akar 5 gitu ya. Untuk soal-soal berikutnya juga sama ya, nggak perlu saya jelaskan terlalu detail ya. Kayak ini ya, sekawannya ini hasilnya jadi seperti ini ya. Nah, kayak tadi, kalau yang tadi di atas karena hasilnya min 1, maka kita bisa sederhanakan kali masuk minnya, min 1-nya. Nah, kalau bentuk seperti ini kita lihat 12, min 4, dan 7. Mereka nggak ada hubungannya sama sekali ya. Jadi nggak bisa dibagi dioperasikan lagi, maka mentok. Ini udahlah bentuk sederhananya seperti ini ya. Oke, dan berikutnya. Nah, saya langsung skip ke nomor 5 karena yang nomor 5 ini bisa kita bagi ya. Nah, perhatikan 6 1 plus akar 3, maka sekawannya adalah ini ya. Karena plus dia sekawannya jadi min ya. Nah, hati-hati, ini saya membagikan bank soalnya yang plus. Nanti kalau min ya, misalkan contoh 6 per 1 min akar 3, maka dikalinya harus dengan 1 plus akar 3 ya, per 1 plus akar 3 gitu ya. Kebalikan aja, pokoknya kebalikan dari yang ada di soal. Oke. Nah, maka ya kita kerjakan, berarti seperti ini ya, 6 dikali 1 min akar 3. Nah, bawahnya 1 kuadrat itu 1, akar 3 dikuadratkan itu adalah 3. Seperti itu. Maka kita peroleh ini 6-nya kali masuk ya. Berarti kita punya 6 min 6 akar 3 min 2, atau sebenarnya kamu nggak perlu kali masuk. Kalau nggak perlu kali masuk, 6 1 min akar 3 per min 2. Nah, kamu bagi dulu, coret dulu. Maka hasilnya adalah min 3 dikali 1 min akar 3. Nah, ini ketika ini dikali masuk, maka hasilnya akan sama dengan min 3 plus 3 akar 3 ya. Seperti itu ya. Oke, anak-anak, kita cukupkan untuk bagian yang ini. Kita lanjut di bagian berikutnya di video selanjutnya.